Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Adiatma Ekandra, NIM C2419020. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan dengan pengolahan data. Jadi yang pertama adalah dari data yang kita miliki ini, kita dapat menentukan jumlah dari semua data yang kita miliki, yaitu dengan mengetik count sama dengan lalu kita menyorot data yang kita miliki. Selanjutnya kita menentukan nilai max dari data panjang total, yaitu dengan mengetik max lalu menyorot data yang kita miliki ini, panjang totalnya. Lalu untuk jumlah kelas adalah dengan 1 plus 3,32 dikali log, dan lognya ini menggunakan jumlah data yang sebelumnya kita cari. Nah, dari hasil yang kita miliki ini, kita dapat melakukan pembulatan ke atas. Jadi, untuk di sini 8,2 menjadi 9. Untuk wilayah ini kita menggunakan nilai max dikurangi nilai min. Selanjutnya, lebar kelas itu menggunakan wilayah yang dibagi dengan jumlah kelas yang sudah kita bulatkan. Dan hasilnya juga kita lakukan pembulatan ke bawah, jadi 8. Jarak kelas ini adalah lebar kelas ditambah dengan NST. NST merupakan nilai satuan terkecil. Di sini karena datanya merupakan nilai bulat sehingga nilai satuan terkecilnya adalah 1. Selanjutnya kita dapat menentukan distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi panjang, yaitu dengan menentukan SKB dan SKA-nya. Untuk SKB yang pertama kali dilakukan adalah meletakkan nilai yang terkecil atau nilai min-nya. Kemudian untuk ke SKA-nya yaitu dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, ini berlaku semua untuk kelas yang lain, yaitu SKA merupakan SKB ditambah lebar kelas. Dan untuk SKB di kelas selanjutnya adalah dengan nilai SKB sebelumnya ditambah dengan jarak kelas. Seperti ini. Kemudian untuk SK itu kita dapat melakukan dengan formula sama dengan H12 dan sampai I12. Ini maksudnya itu untuk menunjukkan rentang antara 104 sampai 112. Selanjutnya untuk BKB, kita dapat menggunakan formula SKB dikurangi setengah NST. Dan untuk BKA-nya adalah SKA ditambah setengah NST. Dan untuk batas kelasnya ini, kita dapat melakukan yang sama seperti dengan selang kelas. Nah, untuk XI, kita dapat menggunakan selang kelas bawah ditambah selang kelas atas dibagi 2. Dan untuk FI total ini, kita dapat menggunakan frekuensi. Nah, untuk melakukan frekuensi ini, kita harus menyorot semua sel yang mau kita gunakan, kemudian mengetik sama dengan frekuensi, lalu kita sorot datanya, kemudian kita sorot juga menggunakan selang kelas atas. Lalu kita kontrol shift enter. Nah, di sini akan muncul tabel frekuensinya. Untuk membuat grafik, ini kita dapat menggunakan insert. Kemudian kita dapat insert, lalu ke chart, lalu kita ke pilih kolom. Chart. Nah, di sini kita dapat memasukkan data dengan klik kanan, lalu select data. Kita dapat meng-add datanya. Kemudian untuk series name bisa kita kosongkan. Lalu kita dapat menggunakan series value itu dengan oke.
Selanjutnya dapat kita edit dengan menggunakan selang kelas atas. Maksudnya selang kelas. Oke. Nah, di sini sudah sesuai kan? Nah, karena sudah sesuai, selanjutnya tinggal kita edit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak menggunakan grid line, tanpa chart title, lalu kita munculkan axis title-nya. Dan kita dapat mengubah warnanya sesuai dengan yang ditentukan. Selanjutnya untuk hubungan panjang dan bobot. Nah, dalam hubungan panjang dan bobot ini, yang pertama kita lakukan adalah kita dapat mencari nilai log dari panjang total dan bobot ikan. Caranya dengan klik log, lalu masukkan sel panjang total pada logtail, dan ketik log, lalu masukkan bobot ikan pada log W. Nah, kita dapat melakukannya hanya dengan satu sel saja. Kita cocokkan untuk di log L. Log L. Enter, lalu kita dapat klik dua kali, sehingga data langsung muncul semua. Oke. Selanjutnya ini kita dapat mencari nilai X. Nilai X itu dicari dengan namanya jumlah sigma X, maksudnya jumlah semua nilai dari log L. Kemudian ini sigma Y, yaitu dengan menjumlahkan semua nilai di log W, yaitu dengan sum. Selanjutnya untuk X kuadrat, ini kita dapat menggunakan sum SQ dari log L, dan pada Y-nya itu sum SQ pada log W. Dan untuk nilai XY, kita dapat menggunakan sum product, kemudian masukkan data log L dan data log W. Untuk X bar, kita dapat menggunakan rumus average dari log L, dan Y barnya kita menggunakan rumus average dari log W. Untuk N atau jumlah data, itu sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan count, lalu masukkan data. Untuk nilai B, kita dapat menggunakan rumus, yaitu XY dikurangi 2 kali dalam kurung 1 per itu XY dikurangi 1 per 140, lalu dikalikan X dikalikan Y dalam kurung 2 kali dibagi 5, yaitu X kuadrat dikurangi dalam kurung 2 kali 1 per J10, yaitu N, kemudian dikalikan J3 pangkat 2 atau dikuadratkan, kemudian tutup kurung 3 kali. Dan untuk nilai A-nya yaitu dengan Y bar dikurangi nilai B dikalikan dengan X bar. Nah, untuk selanjutnya itu A-nya ini kita anti log, yaitu dengan cara 10 pangkat dari nilai A yang sebelumnya kita dapatkan. Jadi 0,002. Kemudian dapat kita tentukan W dengan 0,002 L pangkat 2,4246. Nah, di sini kita dapat interpretasikan, yaitu setiap perubahan satu satuan panjang yang akan mempengaruhi bobot itu sebesar 2,4246. Nah, selanjutnya di tabel sidik ragam, ini kita dapat melakukan untuk yang pertama kita untuk ininya yaitu 1. Kemudian untuk yang S-nya itu adalah nilai N dikurangi 1 dikurangi 2, dan untuk yang T-nya itu DPT-nya itu yaitu nilai N dikurangi 1. Untuk JKR, saya dapat menggunakan rumus yaitu B dikalikan dalam kurung 2 kali, yaitu SY dikurangi 1 dibagi
dengan nilai N, kemudian dikalikan X dan Y. Dan untuk JKS-nya, yaitu adalah JKT dikurangi JKR. Nah, JKR berarti sebelumnya itu kita harus mencari JKR dulu. Nah, JKR-nya ini yaitu dengan nilai Y kuadrat dikurangi 1 dibagi N jumlah data dikalikan dengan nilai Y dipangkat 2. Kemudian KTR. KTR yaitu dengan menggunakan JK dibagi dengan nilai JKR dibagi dengan nilai DBR. Untuk selanjutnya yaitu KTS yaitu dengan JKS dibagi dengan DBS. Untuk F hitung yaitu melakukan pembagian dari KTS dibagi di KTR dibagi dengan KTR. Dan untuk F saja itu kita dapat menggunakan rumus F in lalu masukkan nilai 0,05 dan masukkan data DBR dan DBS. Nah, di sini kita ada keterangan bahwa HO panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1 panjang mempengaruhi bobot. Kemudian kesimpulannya itu F hit. Karena di sini F hitung lebih besar dari F tabel, jadi di sini keterangan yaitu panjang mempengaruhi bobot. Dan selanjutnya di uji T yaitu pada saat H0 B sama dengan 3 dan H1 B tidak sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat menghitung nilai SB kuadratnya, yaitu dengan nilai KTS dibagi dengan nilai X kuadrat dikurangi dengan 1 per jumlah data dikalikan dengan nilai X yang dikuadratkan. Nah, kemudian nilai SB-nya itu kita dengan menggunakan formula square T square namanya SQRT dari SB kuadrat. Kemudian untuk dihitungnya itu dengan ABS dari nilai B dikurangi 3 dibagi dengan SB. Nah, untuk T tabelnya itu dengan T in dengan masukkan data dengan masukkan nilai 0,05 dan memasukkan data dari DBS. Nah, kesimpulan dari ini adalah T hitung lebih besar daripada tabel. Nah, yaitu pola pertumbuhan ikan adalah alometrik. Dan karena B-nya kurang dari 3, pola pertumbuhannya menjadi alometrik negatif. Dan untuk insert ini kita dapat menggunakan scatter. Jadi kita dapat insert scatter lalu masukkan data. Mirip seperti yang sebelumnya. Namun yang dimasukkan sekarang adalah panjang total dan bobot ikan. Selanjutnya kita mengerjakan FK atau faktor kondisi. Nah, untuk faktor kondisi ini pertama itu kita dapat memindahkan nilai B dan A yang sebelumnya telah kita dapatkan. Nih, di sini. Yaitu dengan cara mengkopinya lalu paste value. Lalu kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungannya itu adalah bobot ikan dibagi dengan nilai A dikalikan panjang total dipangkatkan nilai B. Jangan lupa untuk nilai A dan nilai B ini kita kunci dengan menggunakan string. Nah, di sini nih supaya saat kita mengetik datanya ini menggunakan formula ini, datanya itu cukup kita klik 2 kali dan nanti akan mengikuti ke bawahnya. Namun karena di string sehingga nilai A dan B tidak akan berubah. Yang berubah hanya data dari panjang total dan bobot ikan yang digunakan pada perhitungan faktor kondisi. Selanjutnya itu kita dapat mengcopy SKB, SKA, dan SK dari DFP ini dengan paste value juga sama.
yaitu dengan face value, lalu kita juga meng-copy FI total ini. Kemudian selanjutnya kita dapat menghitung FK rataan, yaitu dengan dari nilai rata-rata dari kelasnya ini. Maksudnya mencari nilai FK rataan dari kelasnya ini. Nah, di sini yaitu dengan average, lalu kita masukkan data dari kelas yang sesuai, yaitu antara 104 sampai 112. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita dapat melakukan pewarnaan pada selang kelas yang ada di sini nih. Sehingga nanti saat kita menghitung nilai FK rataan ini, kita uh, dapat lebih mudah untuk membedakan datanya. Nah, selanjutnya itu kita dapat menghitung nilai standar deviasi. Nah, karena sebelumnya ini yang data average tadi kita string, jadi kita bisa menggesernya ke kanan seperti ini, sehingga datanya itu yang muncul sama. Nah, namun di sini kita dapat mengubahnya. Kalau tadi kita menggeser yang formula, ini dapat kita ubah menjadi seperti ini, menjadi formula. Nah, di sini kita dapat menjadi formula, atau ini mau menjadi standar deviasi, menjadi seperti ini standar deviasi, sehingga kita tidak perlu memblok data yang ingin kita masukkan. Kita cukup mengganti formulanya dari average menjadi standar deviasi. Dan untuk tabelnya sendiri yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan nilai dari selang kelas dan FK rataan. Dengan menggunakan insert data dan kemudian kita menggunakan lagi scatters. Namun di sini kita memasukkan error bar. Nah, error barnya ini dimasukkan kemudian seperti ini. Di sini kita masukkan error bar, tapi kita memilih more error bar option di sini. Nah, di situ kita pilih ada direction-nya itu yang bot dan style itu yang cap. Kemudian specific value-nya itu kita pilih untuk positive error value kita masukkan standar deviasi, dan untuk negative error value-nya juga sama, kita masukkan juga standar deviasi. Lalu kita klik OK, dan kemudian grafiknya pun sudah selesai. Nah, di sini nih kita dapat edit-editnya sendiri dengan sesuai standar IPB. Dan untuk DFT jantan, PB betina, HPB jantan, kemudian faktor kondisi jantan, dan untuk yang betina juga kita dapat melakukan hal yang sama, namun data yang digunakan adalah data dari ikan-ikan betina saja dan dari ikan-ikan jantan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.